saya cuma waktu itu tinggal 5 juta kalau nggak salah. Waktu itu tinggal 5 juta, terus gue nggak pengen ngantor lagi, gimana caranya gue harus usaha lagi nih gitu. Nah, usahanya tuh apa? Terlalu mikir kesana kemari. Ya udah, terakhir kan gue udah ngerti pet shop nih, udah ngerti perkucingan gitu. Kenapa gue nggak lanjut untuk bikin sesuatu yang berurusan sama kucing juga gitu. Nah, akhirnya saya scrolling e-commerce gitu, marketplace. Keywordnya tuh cuma kucing sebenarnya. Terus habis itu muncul banyak produk termasuk rumput gandum alias rumput kucing yang saya brandingin itu. Nah, setelah itu saya mikir loh, ini kayaknya dulu gue pernah nih ngurus rumput kucing ini buat kucing pertama gue namanya Tino. Waktu itu dia muntah-muntah. Nah, terus saya belilah itu gandumnya 1 kilo tuh, waktu itu harganya cuma 30 ribuan ya. Saya beli 2 kilo, pokoknya total 50 ribu itu yang pertama kali kenapa saya keluar 50 ribu. Jadi saya beli gandumnya, habis itu saya percobaan buat nanam, percobaan buat bikin kayak paketnya gitu kan. Terus saya beli kardus, beli plastik, beli semua barang-barang yang saya pikir wah ini bisa nih buat jadiin percobaan pertama untuk jualan gitu. Karena waktu itu biji gandum itu kan cuma 50 ribu, terus ya bisa dibilang masih kepegang lah gitu untuk modal saya terakhir itu. Terus saya cobain sekitar 2 minggu, saya trial and error, jadilah itu gandum hidup. Begitu udah jadi tanaman gandum hidup itu, saya lepas pasaran gitu. Ternyata produknya tuh kemakan gitu sama orang-orang gitu. Nah, terus udah gitu saya cobain pakai paketan yang do it yourself. Saya sebutnya paket DIY. Nah, itu ternyata juga laris di pasaran, terus ya udah akhirnya lanjut gitu. Buat kucing ini sebenarnya mereka tuh punya penyakit namanya hairball. Mereka tuh punya kebiasaan untuk menjilat-jilat badannya sendiri kan, mandi lah ya gitu. Nah, kucing itu pasti selalu rontok bulunya. Nah, setelah mereka mandi, si bulu rontok ini pasti ibaratnya kayak ketelan. Nah, begitu ketelan, itu tuh bisa menyebabkan si kucing nggak semangat, terus bisa muntah-muntah tapi nggak keluar apapun gitu. Terus sampai endingnya ke dia nggak mau makan, pencernaan nggak lancar. Nah, dari berbagai macam penelitian dari dokter-dokter, saya juga baca di Google ya sebenarnya gitu. Dan saya pernah mengalami kucing saya hairball juga gitu. Ternyata kucing itu bisa melancarkan pencernaan mereka biar nggak hairball lagi gitu loh. Jadi begitu mereka pengen muntahin si hairballnya ini, itu muntah gitu aja keluar hairballnya, nggak tertahan lagi, atau si hairballnya ini tuh keluar lewat pembuangannya gitu. Insight lah dari para pebisnis gitu ya sebelumnya itu, kalau ternyata sekarang tuh yang lagi jalan itu influencer marketing sama personal branding dan ads gitu. Jadi di antara 3 ini memang harus jalan. Kenapa? Karena sekarang untuk penjualan secara organik itu agak susah gitu, dan apalagi produk brand baru ya gitu, organik tuh ya siapa yang mau ngeliat kan gitu istilahnya. Jadi pertama kali saya jualan di marketplace, yang saya lakukan pertama kali itu ya ngikutin semua hal yang disediain marketplace itu. Salah satunya adalah iklan. Jadi saya memang ada sisihin budget lah buat iklan si marketplace itu gitu. Jadi barang baru saya bisa lebih cepat ngebus lah ya, dilihat sama orang-orang di marketplace. Terus saya juga untuk produk saya ngikutin ada SEO marketplace. Pokoknya apa yang disediakan sama marketplace saya ikutin gitu. Terus influencer marketing, saya kebetulan punya teman-teman yang emang influencer lah di Instagram, di Twitter, sama di YouTube gitu. Jadi saya sebenarnya kayak ngirimin barang doang ke mereka. Kalau misalnya mereka mau posting silakan, nggak posting nggak apa-apa gitu. Tapi ya alhamdulillah teman-teman saya lumayan baik gitu. Jadi mereka kebanyakan posting. Jadi branding kekucingan juga agak naik di situ. Terus untuk personal branding sendiri, saya dari awal emang udah nge-share perjalanan pertama kali saya jualan ini produk gitu di Instastory, di Twitter gitu. Saya benar-benar ngeluarin kalau saya nih tadinya pendaki gunung, terus saya berubah nih, saya jualan barang-barang kekucingan gitu, karena memang saya juga punya kucing. Ya dari situ semuanya inline, jalan, ya lumayan akhirnya dilihat sama orang, dan sampai sekarang sih jadinya udah rame banget sih gitu. Kalau saya sih sebenarnya selama ini untuk masalah pembayaran itu kan saya ngikutin dari apa yang ada di marketplace ya. Jadi mereka bisa bayar pakai COD atau pakai aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan di marketplace. Tapi untuk channel penjualan saya kan sebenarnya nggak cuma ada di marketplace saja, bisa order via WhatsApp gitu. Nah, kalau saya
saya biasanya untuk orang yang order via WhatsApp itu saya langsung kirimin QRIS BCA. Itu gampang banget, saya nggak usah ngetik-ngetik lagi akun saya atau nama saya tinggal download itu QR-nya, saya kirimin via WhatsApp. Nah, mereka tinggal transfer lewat situ, itu gampang banget sih. Dan ngeceknya tuh menurut saya lebih gampang, apalagi semenjak ada MyBCA itu saya gampang banget, tinggal klik mutasinya kelihatan gitu, saya nggak perlu ngeklik lagi tanggal berapa untuk melihat mutasi gitu. Buat teman-teman yang mau berbisnis, kunci utama saya dalam berbisnis itu sebenarnya bukan dimulai dari modal yang besar atau punya background bisnis yang sudah mumpuni, tapi dimulai dari fokus dan ketekunan, serta pandai melihat peluang yang ada di sekitar kita. Karena dari awal saya memulai berbisnis, saya itu benar-benar melihat dari keseharian saya yang memang punya kucing, jadi saya mencari peluang apa yang bisa kira-kira saya jual atau apa yang bisa kira-kira saya buat dari keseharian saya yang memelihara kucing ini. Jadilah kekucingan seperti sekarang ini. Oke, teman-teman bisa mendapatkan produk toko kekucingan di e-commerce kekucingan.id atau di Tokopedia Kekucingan atau di Shopee Toko Kekucingan. Kita juga ada Instagram di Toko Kekucingan, jadi silahkan dicek masing-masing.